Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode kedua dari serial anime isekai yang berjudul Isekai The Chat Skill wa Tenni Shita Orewa. Jika teman-teman belum menonton episode pertama dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali dengan kemunculan seorang gadis di hadapan Yuya. Yuya terkejut karena gadis tersebut mengenali dirinya. Dan ternyata gadis tersebut ialah seseorang yang diselamatkan Yuya dari pria nakal tempo hari. Yuya juga penasaran mengapa gadis tersebut bisa mengenali namanya. Gadis tersebut menjawab bahwa dia ingin berterima kasih kepada Yuya. Oleh karena itu, meski sedikit lancang, dia sudah menyelidiki Yuya. Setelah itu, dia menawarkan Yuya untuk sekolah di Akademi Aosei yang dikenal sebagai sekolah elit. Yuya pun terkejut mendengar tawaran tersebut. Gadis tersebut ternyata memiliki nama Hojo Kaori yang merupakan anggota dewan siswa di Akademi Aosei, dan ayah dari Kaori merupakan kepala sekolah di Akademi Aosei. Ayah Kaori yang mendengar bahwa anaknya telah diselamatkan oleh Yuya dari orang jahat membuat dia mengundang Yuya untuk sekolah di Akademi Aosei. Namun Yuya menganggap bahwa hal itu tidak disebut dengan melindungi, dan juga dia merasa bahwa dirinya tak cukup berprestasi untuk bersekolah di Akademi Aosei. Tapi secara tiba-tiba kedua adik dari Yuya meminta agar mereka saja yang menggantikan Yuya untuk bersekolah di Akademi Aosei, dan menganggap bahwa mereka berdua lebih pantas karena memiliki prestasi. Namun Kaori menolak tawaran tersebut karena dia tidak ingin memberi tawaran kepada orang yang telah menghina Yuya. Dan Kaori juga mengetahui perilaku mereka kepada Yuya setiap harinya. Dan Kaori juga menjelaskan kepada Yuya bahwa Akademi Aosei lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan daripada prestasi. Setelah itu, Kaori menarik tangan Yuya dan mereka pun berangkat ke Akademi Aosei. Setelah sampai di sana, Yuya bertemu dengan ayah Kaori yang bernama Hojo Tsukasa. Tsukasa kemudian berterima kasih secara langsung kepada Yuya karena dia telah menyelamatkan putrinya. Dan menurut Tsukasa, tindakan dari Yuya merupakan hal yang patut dibanggakan karena itu adalah bukti dari nilai kemanusiaan mulia, dan hal tersebut sangat dijunjung tinggi di Akademi Aosei. Tsukasa juga meminta Yuya untuk sekolah di akademi ini sebagai bentuk terima kasihnya karena telah menyelamatkan putrinya. Dan Yuya juga dibebaskan dari biaya sekolah. Namun Yuya kembali merasa bahwa dirinya kurang pantas karena akademi ini diisi oleh orang-orang jenius. Tapi Tsukasa kembali meyakinkan Yuya dengan mengatakan bahwa orang-orang jenius ialah orang-orang yang tepat dalam suatu bidang, dan selama bekerja keras maka siapa saja bisa mendekati kebenaran, dan bakat tidak bisa menjadi patokan karena anak muda harus mencoba berbagai hal dan bersenang-senang. Dan Akademi Aosei dibangun untuk mendukung anak-anak muda seperti itu. Tsukasa juga meminta agar Yuya tidak perlu merendahkan dirinya sendiri. Mendengar perkataan itu membuat Yuya teringat dengan kakeknya. Setelah itu Tsukasa meminta Yuya untuk ikut kelas hari ini guna mengenal pembelajaran di Akademi Aosei. Tsukasa juga memperkenalkan Bu Sawada yang akan mengajar Yuya di kelasnya hari ini. Bu Sawada mengatakan agar Yuya tidak terlalu gugup nantinya. Setelah itu, saat Yuya hendak masuk, Yuya kembali merasa bahwa dia tidak pantas untuk berada di antara mereka. Namun saat teringat perkataan dari Tsukasa untuk mencoba bersenang-senang dan meyakini bahwa hal ini tidak begitu buruk dari sekolahnya yang dulu, membuat dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam kelas. Namun saat Yuya memperkenalkan diri, semua murid hanya melongo karena melihat ketampanan dari Yuya. Setelah itu, saat pelajaran dimulai, Yuya menyadari bahwa pelajaran yang diterimanya tidak berbeda dengan sekolahnya dulu. Namun siswa di Akademi Aosei terlihat aktif, dan Yuya merasa bahwa dia belum pernah mengikuti pelajaran seperti ini. Setelah sampai waktu istirahat, terlihat semua siswa menghampiri Yuya dan menanyakan banyak hal kepadanya. Namun karena terlalu banyak pertanyaan membuat Yuya merasa bingung untuk menjawabnya. Tapi untung saja Rio datang
tenang dan mengatakan bahwa mereka harus lebih tenang karena dapat membuat Yuya risau. Ryo pun mengajak Yuya untuk makan di kafetaria. Setelah sampai di sana, Yuya terheran karena semua makanan di sana bernilai 1 koin, yang membuat Yuya merasa bahwa dia ada di surga. Setelah itu, Yuya dan Ryo bertemu dengan seorang murid yang bernama Singo. Yuya kembali melihat para murid sedang menatapi dirinya. Yuya merasa mereka menatapi dirinya karena seragamnya berbeda dari yang lainnya. Namun Ryo mengatakan bahwa mereka menatap Yuya karena dia memiliki wajah yang tampan. Setelah itu, Singo menanyakan tentang ekskul yang diikuti oleh Yuya. Namun Yuya menjawab bahwa dia tidak mengikuti ekskul apapun. Dan Ryo mengatakan bahwa dia mengikuti kaum sayang rumah, yang artinya dia tidak mengikuti ekskul di sekolahannya karena dia sangat mahir di bidang olahraga yang membuatnya tidak bisa memutuskan ekskul apa yang akan dia ikuti. Sedangkan Singo mengikuti ekskul game dan memperlihatkan konsol game terbaru miliknya kepada mereka. Ryo dan Yuya pun tertarik untuk memainkan game tersebut bersama mereka. Skin kemudian berpindah. Tsukasa menanyakan tentang Akademi Aosei kepada Yuya. Yuya menjawab bahwa ini sangat luar biasa karena pelajarannya mudah dipahami. Fasilitasnya juga lengkap dan yang paling mengesankan, murid di sini terlihat sangat senang. Dan Yuya juga mengatakan di dalam hatinya bahwa semua orang di sini memperlakukannya seperti seorang manusia. Namun Yuya kembali tidak yakin bahwa dia pantas bersekolah di Akademi Aosei. Tapi Tsukasa menegaskan bahwa Yuya sangat pantas untuk sekolah di akademi ini. Mendengar hal itu membuat Yuya akhirnya menerima tawaran tersebut dan meminta tolong untuk membimbingnya. Setelah itu Yuya yang keluar dari ruang kepala sekolah bertemu dengan Kaori dan dia menanyakan apakah Yuya mau bersekolah di akademi ini. Dan Yuya pun menjawab bahwa dia menerima tawaran tersebut. Mendengar hal itu membuat Kaori merasa senang. Setelah itu Kaori mengajak Yuya untuk pergi ke tempat makan yang sering dikunjungi murid saat pulang sekolah. Setelah sampai di sana, Kaori mengakui bahwa dia jarang menghabiskan waktu bersama seseorang karena banyak orang yang sungkan setelah mengetahui latar belakang dari keluarganya. Namun saat ini Kaori ingin bersama Yuya untuk pergi ke tempat ini. Yuya pun salting setelah mendengar perkataan dari Kaori. Setelah itu mereka makan bersama di sebuah kedai dan Yuya yang melihat harga di sana merasa lega karena dia sudah mengkonversi uang saat berada di dunia isekai. Mereka pun mulai mencicipi makanan dan terlihat tertawa bersama. Setelah itu Kaori meminta kepada Yuya untuk memanggil nama belakangnya karena saat ini mereka sudah dekat satu sama lain. Mendengar hal itu membuat Yuya tersipu malu. Namun setelah melihat wajah serius dari Kaori membuat Yuya pun menyetujuinya. Setelah itu Kaori menawarkan makanan yang dimilikinya kepada Yuya. Yuya pun dengan wajah yang memerah memakannya. Namun Kaori menyadari bahwa hal tersebut berlebihan yang membuat wajahnya memerah. Namun Yuya menawarkan makanannya juga agar Kaori tidak merasa bersalah. Kaori pun memakan makanan dari Yuya dengan wajah yang memerah. Kelakuan mereka berdua pun menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di sana. Scan kemudian berpindah. Yuya yang berada di dunia isekai kembali membasmi monster yang ada di sana. Yuya menyadari bahwa peningkatan levelnya sangat lambat karena dia mengalahkan monster yang berada di dekat rumahnya. Oleh karena itu Yuya akan menuju hutan untuk mengalahkan monster kuat yang ada di sana. Namun saat keluar dari pagar Yuya mendengar teriakan dari seseorang yang membuat dia bergegas masuk ke dalam hutan. Setelah sampai di sana Yuya melihat Goblin General yang hendak menyerang seorang gadis. Namun saat melihat Yuya, Goblin tersebut mengalihkan pandangan dan menuju ke arah Yuya. Yuya pun mencoba menyerang Goblin tersebut. Yuya yang melihat gadis itu menyadari bahwa ada manusia di dunia isekai ini. Namun tiba-tiba Goblin tersebut masih mampu berdiri dan datang menyerang Yuya. Yuya pun dibuat terpojok saat terkena serangan dari Goblin tersebut. Namun Yuya yang tidak menyerah kembali menyerang Goblin tersebut dengan senjata panahnya.
dan dia berhasil mengalahkan goblin tersebut dengan menggunakan pedang sakti yang dia miliki. Setelah itu, saat Yuya menghampiri gadis tersebut, tiba-tiba datang beberapa prajurit yang datang menghampirinya. Tapi untung saja Yuya menggunakan teknik kamuflase yang membuat dia tidak terlihat oleh prajurit tersebut. Dan diketahui juga bahwa gadis itu ialah Putri Lexia. Nah, itu dia alur cerita episode kedua dari anime Isekai Dechatsuki wa Tenni Shita Orewa. Anul Story akan menceritakan episode ketiga minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.